kita berbeda dengan para nabi, sehingga kita nggak usah ngomongin masalah fatwa kecerdasan. Kita syukur tidak menjadi orang yang dungu saja. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna. Ada ayat yang mengatakan ini, wa idza khatabahumul jahiluna, ada kata jahil. Kira-kira apa artinya jahil? Bodoh. Mungkin yang pas itu saya sudah bahasakan terjemahan bodoh, dungu. Kalau orang bodoh bisa di-upgrade dengan dia belajar, betul nggak? Bergaul, kan jadi pintar lama-lama, betul? Tapi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini orang bodoh yang suka ngomong. Dan biasanya dia ngeyel gitu. Sukanya ngeyel. Nah, ini makanya mungkin yang pas itu bahasanya Bang Rocky gitu. Dungu. Dia orang cerdas, orang pinter gitu. Cuman dia punya standarisasi kebenaran tersendiri. Dia gak ketemu dengan standarisasi kebenaran orang lain. Jadi ngeyel, enggak yang benar begini. Satu contoh. Nah, makanya kita gak ngomong masalah fatona, kita gak ngomong masalah amanah. Kita coba bedah satu. Bagaimana kita bisa mempelajari Rasulullah SAW dari sisi al-basyariyah, dari sisi kemanusiaan. Jadi disepakati bahwa Allah menyampaikan bahwa Nabi itu min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu manusia. Padahal kalau Allah berkehendak, harusnya yang jadi utusan rusulah siapa? Malaikat. Kalau yang jadi nabi malaikat clear nggak? Gampang lagi berdakwahnya, gampang banget. Tapi Allah tidak mengingat itu. Yang menjadi nabi dan rasul adalah manusia. Apa tujuannya? Biar bisa ditiru, biar bisa diikuti. Sehingga benar Rasulullah SAW manusia yang istimewa. Tapi meskipun begitu, kita pun bisa mengikutinya. Ini sifat yang pertama dari baginda yang mulia Rasul adalah al-basyariyah. Rasulullah punya sifat-sifat kemanusiaan. Karena beliau punya sifat kemanusiaan, ya beliau manusia biasa dan berinteraksi dengan manusia. Dan mudah-mudahan dari sini kita bisa mempelajari bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, bagaimana beliau berinteraksi dengan para siapa? Kerabat-kerabatnya, saudaranya, berinteraksi dengan anaknya, dengan istrinya, subhanallah. Apalagi dengan murid-muridnya. Ya, mungkin dari sini kita bisa belajar. Subhanallah. Satu contoh misalkan, bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dibuka hadis-hadis banyak banget. Betapa Rasulullah itu beliau tidak mau memberatkan sahabat-sahabatnya, dan betapa beliau sangat konsen dengan kemaslahatan para sahabatnya. Contoh misalkan, ini momentum 1 Muharram, momentum proses hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, apa alasan Rasulullah kok pindah dari Mekah ke Madinah? Apa alasannya? Coba. Bapaknya nih, ya. Dimusuhin. Oke. Ibu-ibu, kenapa Bu Rasulullah mau pindah dari Mekah ke Madinah? Gak enak-enak semua orang di Mekah. Rasulullah di Mekah mau pindah ke Madinah. Apa kira-kira? Kenapa Bu? Ajaran Islam. Ya. Memperluas, ekspansi, masya Allah. Ya. Jadi mungkin selama ini kita sering, karena Rasulullah punya misi, Islam itu rahmatan lil alamin, ekspansi. Kalau di Mekah itu sudah stagnan. 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah, pagi, siang, sore, malam, door to door, direct selling, ketemu tokoh-tokoh elitnya. Tapi ternyata apa? Selama 13 tahun nggak nambah-nambah, mentok di angka, ada yang tahu nggak? Berapa orang sahabat Rasulullah yang Islam di periode Mekah? Ada yang bisa?
Coba berapa? 2.000. Ada yang tahu berapa? Boleh nih, yang bisa 200.000. Ayo, soalnya depan saya merah-merah. Kalau saya keluarin yang abu-abu nggak enak kita. Ayo, berapa Ibu? Berapa hasil dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah? Berapa orang kira-kira? Ayo. 13.000. Berapa Bu? 13.000. 13.000. Masya Allah. Kalau 13.000 dapat suara segitu Bu, jadi kalau dewan saya. 13.000. 13 orang. Kedikitan. 13.000 kebanyakan. Pakai banget malah. Berapa? 25. Yang pertama awalul hijrah, al-usrah al-muhajirah. Keluarga yang pertama berhijrah itu keluarga siapa? Saya tahu. Sahabat Utsman bin Affan. Beliau hijrah bersama ibunda Ummi Kulsum berangkat ke Habasyah. Bersama 12 orang. Tuh 12 orang berangkat ke mana? Ke Habasyah. Oke. Terus hijrah kedua lebih banyak lagi, ada 30-an orang. Terus pada saat sahabat Umar bin Khattab berangkat hijrah, yang ikut dengan beliau itu ada 70 orang. Jadi ngikutin sahabat Umar bin Khattab. Itu udah berapa tuh? 70 tambah 30 tambah 12. Sudah berapa? 102. Para sahabat yang dari Ansor yang di Mekah yang ikut Bai'ah Aqabah kedua 72 orang. Berapa tuh? 100. Nah, tadi berapa? 12 ditambah 72. Berapa? 184. Dan masih banyak lagi. Belum yang berangkatnya sembunyi-sembunyi, hijrahnya sembunyi-sembunyi. Baik yang terakhir ada Suhaim Ar-Rumi. Yo, berapa kira-kira? Yo. Saya kasih kesempatan sampai akhir session ini. 225. Yo, sedikit lagi. Tambahin lagi, dilelang. Berapa? 287. Oke. Masih ya. 400. Oh, kebanyakan. Kebanyakan 400. Udah, tinggal ngomong saja Pak, ngomong saja sebutin angka selesai dah gitu. Ya, kurang lebih segitu. Kurang lebih. Tiba-tiba nggak mau ribet. Banyak kan 13 tahun hanya ratusan. 13 tahun dakwahnya ratusan. Dan itu menghabiskan semua aset beliau. Waktunya habis, asetnya juga habis. Makanya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau butuh kendaraan. Kendaraannya pun yang beli buat Rasulullah. Siapa yang beli? Mertuanya beliau saat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal tadi Rasul sosok yang kaya raya. Bukan Pak Raya, kaya raya. Tapi untuk dakwah habis. Jor-joran. Tapi ternyata stuck mentok. Makanya betul perlu ekspansi. Kalau di Mekah saja, oke, sumber daya Rasulullah punya, sistem beliau punya. Tapi kalau teritori yang nggak ada, repot. Kalau buat lembaga sekolah, kurikulum punya nih, ya. Yang penting udah tahu kurikulumnya, kita buat kurikulum, kemudian guru-gurunya ada, SDM-nya, kemudian masalah tempat saat yang belum ada gampang bisa kontrak, sewa dan sebagainya. Tapi 3 unsur ini lembaga pendidikan begitu, harus ada kurikulumnya, harus ada SDM-nya. Makanya SDM guru itu aset yang termahal. Termasuk ada teritorialnya. Rasulullah pun begitu. Kurikulum punya langsung dari Al-Quran, SDM-nya punya, tapi teritorialnya Mekah tidak kondusif. Sehingga Rasulullah merencanakan pindah, cari lokasi yang cocok. Ditambah lagi tadi ada intimidasi yang sangat luar biasa, ditakut-takuti, yang diancam dengan pembunuhan dan sebagainya.
Bukan tidak hanya sekedar ancaman, bahkan dibunuh pun kejadian. Siapa awal syahidah di Islam? Bu Guru, siapa yang pertama syahid dalam sejarah Islam? Ibunda Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir. Tapi ternyata ini contoh akhlak Rasulullah SAW. Beliau pemimpin yang tertinggi, yang notabene beliau menjadi target utama sasaran musuh. Bahkan Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai manusia, di saat mereka orang-orang kafir Quraisy punya makar, punya konspirasi jahat untuk apa? Liyuthbitu, memenjarakan Rasulullah, au yaqtulu, membunuh Rasulullah, au yukhrijuk, mengusir Rasulullah SAW. Jadi target utamanya Rasulullah. Tapi subhanallah, ternyata Rasulullah mendahulukan para sahabatnya. Logikanya padahal harusnya yang jadi target utama adalah Rasulullah SAW, yang akan dibinasakan dengan cara tadi 3 opsi: dipenjara, dibunuh, dan diusir dari kota Mekah. Tapi ternyata yang pertama kali berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah bukan Rasulullah. Coba kemarin awal kasus Ukraina, dia terjadi invasi. Yang pertama kali nyari suaka siapa? Warga Ukraina atau presidennya? Presidennya nyari suaka. Sama deh, seandainya ada ancaman pembunuhan oleh siapa nih? Oleh musuh ke Indonesia ini, targetnya presiden. Yang diungsikan, disamakan dulu siapa? Yang kabur duluan siapa? Presiden. Tapi Rasulullah tidak. Justru Rasul tetap bertahan di kota Mekah. Bahkan yang diberangkatkan, yang diberitakan berangkat terlebih dahulu 4 bulan sebelum Rasulullah berangkat adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Prioritas kepada sahabatnya. Dan banyak akhlak Rasulullah memprioritaskan sahabatnya. Contohnya apa? Sering dalam satu majelis Rasulullah mengharamkan, Rasulullah melarang. Kalau para sahabat lagi pada ngumpul, Rasulullah datang, kemudian para sahabat berdiri, Rasulullah melarang. Biar duduk saja. Kenapa? Takutnya nanti dia akan mengkultuskan Rasulullah SAW. Dan beliau tidak mau itu terjadi. Dalam kondisi tertentu, Rasulullah juga enggak apa? Bahasa kita apa ya? Enggak gengsi. Yang pas apa kira-kira? Jadi ini pemimpin, tapi kau mau melayani, apa kira-kira? Jadi beliau meskipun pemimpin tertinggi, tapi dalam keadaan kondisi safar, giliran beliau dapat jadwal piket kirosan misalkan, piket bagiin konsumsi, jalankan. Rasulullah yang bagiin minuman kepada para sahabatnya. Yang bersahabat ngomong ini, ya Rasulullah, biar kami saja. Atau ya Rasulullah, engkau duluan yang minum ya Rasulullah. Apa Rasulullah SAW? Sakil kaum akhiruhum. Jadi ayat, orang yang memberi minum adalah orang yang terakhir kali minum. Jadi bukan mentang-mentang dia pegang gayu dia nih. Dia minum duluan juga. Tapi sakil kaum akhiruhum. Sampai keluar hadis macam itu, Masya Allah. Ini betapa luar biasa akhlak Rasulullah terhadap para sahabat. Akhlak basyariah Rasulullah secara manusiawi kepada siapa kira-kira? Cucu beliau, kepada keluarganya, kepada putra putrinya. Satu ketika Rasulullah ngimamin sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tapi kok sujudnya lama banget.